Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita sungguh bersyukur kalau sampai hari ini Tuhan terus memberikan kasih kepada kita. Pagi ini ada yang istimewa. Kita merayakan ulang tahun Gereja Baptis Indonesia Sleman. Kita terus bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Terlebih kita mengucap syukur Tuhan mengizinkan kita untuk terus bersekutu walaupun dengan cara yang saat ini harus kita jalani. Kita yakin percaya Tuhan mengasihi kita dengan caranya. Dan saat ini mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Mari kita masuk dalam hadirat-Nya. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Dan yakinlah Tuhan hadir di tengah-tengah kita, menyapa setiap kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, kita patut bersuka karena Tuhan sudah menjadikan hari ini untuk kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, marilah kita bersuka di dalam Tuhan. Oh
akan masuk dalam doa pembukaan, kepada Ibu Dwi akan menolong dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Pagi hari ini Tuhan, kami boleh datang ke hadirat-Mu dengan segala kerendahan hati kami, dengan segala sukacita. Pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh menghampiri tahta-Mu Tuhan. Kami bersyukur ketika Engkau boleh memberkati di dalam kehidupan kami. Dan kami yakin, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, di tiap-tiap keluarga. Selama pandemi ini Tuhan, kami harus ibadah online, tetapi kami yakin Engkau tetap hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Engkau senantiasa boleh menaungi, Engkau senantiasa boleh melindungi di dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami ingin bersama-sama mengadakan ibadah syukur kami atas ulang tahun gereja kami yang ke-56. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami menyerahkan acara ini dari awal, pertengahan hingga akhir ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan pimpin kami, setiap kami. Kami mau mempersembahkan setiap hati kami Tuhan untuk melayani Tuhan lebih baik lagi di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan Tuhan seluruh doa kami pada pagi hari ini. Biarlah apapun yang boleh kami kerjakan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih kepada Bu Dwi. Sungguh besar kasih setia Tuhan kepada kita. Dia senantiasa menyatakan kasih-Nya kepada kita dengan caranya. Dan kita layak untuk percaya pada janji-Nya.
terus berdiri. Kita akan terus berdiri di atas janji penebus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan bangkit berdiri. Kita pujikan ketiga bait. Ku berdiri atas janji Rajaku. Pada pagi hari ini kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan kita. Terlebih kita akan mempersembahkan tubuh kita, diri kita sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepada Tuhan. Persembahan pada pagi hari ini kita akan kumpulkan, bisa dipersembahkan atau dibawa pada saat hari Rabu, pada saat jam doa, atau bisa ditransfer atas nama Ibu Ristianawati. Tuhan Yesus berjanji kepada kita, di mana 1-2 orang berkumpul dan menaikkan doa-doa, permohonan-permohonan kepadanya, Tuhan pasti datang, Tuhan mendengar dan menjawab setiap doa kita. Pada pagi yang indah ini, kita akan bersama-sama menaikkan syafaat kita. Mari kita bertepuk lutut, kita sampaikan setiap doa permohonan kita. Doa syafaat pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Bapak Orientono. Pada Bapak Orientono kami persilahkan. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, kita bersama-sama berdoa, baik ada yang ada di gereja maupun yang berada di rumah. Kita dudukkan kepala bersama-sama, seluruh jemaat Tuhan kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan kalau sampai saat ini kami masih diberikan izin oleh-Mu untuk kami dapat beribadah, untuk kami dapat berkumpul bersama-sama memuji Tuhan. Karena semua ini adalah anugerah kasih setia Tuhan. Untuk itu Tuhan, dengarkanlah ucapan terima kasih kami, ucapan syukur kami, karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Bapa, pada pagi hari ini kami ingin naikkan doa kami khususnya kepada seluruh jemaat gereja, khususnya Gereja Baptis Sleman. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan kesehatan yang luar biasa. Tuhan memberikan kesehatan kami yang sehingga kami dapat bekerja, kami dapat melakukan aktivitas kami sehari-hari. Karena Tuhanlah yang memberikan kesehatan kami. Untuk itu Tuhan kami berdoa, biarlah kesehatan yang Engkau berikan kepada kami dapat kami pergunakan sebaik-baiknya. Bapa, kami berdoa Tuhan, biarlah kesehatan ini benar-benar terjadi dalam seluruh jemaat gereja tempat ini. Khususnya juga Tuhan kami berdoa untuk gembala sidang kami serta keluarganya. Berikanlah ia kesehatan Tuhan sehingga dapat melayani kami walaupun hanya dalam kunjungan, dalam berdoa. Kami yakin percaya bahwa
Gembala kami dan keluarganya terus bekerja untuk jemaat Tuhan di gereja ini. Bapa, kami juga berdoa untuk pagi hari ini untuk seluruh jemaat Tuhan yang bekerja, khususnya pada masa-masa sulit pada bulan-bulan terakhir ini Tuhan, ketika banyak jemaat kami yang terdampak oleh suatu musibah yang ada di negara kami. Untuk itu ya Tuhan, berikanlah Tuhan keleluasaan, berikanlah kelonggaran, berikanlah suatu pekerjaan-pekerjaan yang dapat menopang kehidupan mereka sehari-hari Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami berdoa di pagi hari ini, biarlah Tuhan senantiasa memberikan berkat kepada kami semua jemaat gereja di tempat ini. Baik mereka yang bekerja di pagi hari, siang ataupun malam. Tuhan, berkatilah kami ya Tuhan. Bapa, kami juga berdoa Tuhan, pada saat-saat ini banyak jemaat gereja kami, khususnya bagi anak-anak kami yang sedang mencari sekolah idamannya. Untuk itu Tuhan, berikan mereka kelanjutan sekolah ini dengan sebaik-baiknya Tuhan, sesuai dengan harapan mereka, demikian juga dengan harapan orang tua mereka. Kami sebagai jemaat gereja yang ada, kami hanya bisa mendukung, berdoa, memohon kepada Engkau ya Allah, biarlah apapun yang mereka pilih untuk penempatan sekolah mereka akan mendapatkan satu hal yang terbaik untuk masa depan mereka. Bapa, di pagi hari ini juga kami berdoa Tuhan untuk wabah COVID-19 yang sampai saat ini masih berlaku di negara kami Tuhan. Yang pada saat ini juga sudah ribuan orang yang terimpak kena penyakit ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah penyakit ini segera berlalu Tuhan. Khususnya Tuhan, kami berdoa untuk jemaat gereja tempat ini. Biarlah Tuhan yang memberikan perlindungan yang luar biasa. Tuhan memberikan perlindungan yang sempurna. Tuhan campur tangan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami terbebas dari macam penyakit ini Tuhan. Secara jujur Tuhan, kami semua jemaat gereja tempat ini merasa takut Tuhan, karena kami tidak mengerti wabah ini dimanapun wabah ini berada. Untuk itu ya Tuhan, berikanlah kami kekuatan, berikanlah kami suatu imun yang kuat dalam tubuh kami, sehingga kami terhindar dari mara bahaya ini Tuhan. Kami hanya bisa berharap pada Engkau ya Allah, biarlah perlindungan-Mu yang luar biasa itu akan terjadi bagi jemaat gereja tempat ini. Sungguh Tuhan, kami mohon pengampunan kepada Engkau Tuhan apabila kami bersalah Tuhan. Kami pengampunan kepada Engkau Tuhan apabila kami lalai Tuhan. Kami bersikap acuh tak acuh terhadap Engkau Tuhan. Biarlah kami mohon pengampunan Engkau pada pagi hari ini Tuhan. Hindarilah penyakit ini Tuhan dari kehidupan jemaat gereja tempat ini. Terima kasih Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Begitu mulai dari Bapak Presiden dan pembantunya pada saat ini dan seterusnya, mereka terus berusaha untuk berupaya untuk melindungi masyarakat Indonesia Tuhan dari wabah penyakit ini. Untuk itu Tuhan, kami berharap biarlah Tuhan juga memakai Presiden kami dan pembantu-pembantunya untuk menangani musibah ini Tuhan. Tuhan, kami jemaat gereja tempat ini hanya bisa memohon dan berdoa kepada Engkau ya Allah. Karena kami yakin, percaya, kami tahu hanya memohon kepada Engkau sajalah segala sesuatunya itu akan mungkin terjadi. Terima kasih Bapa, dengarkan doa kami ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Amin. Terima kasih kepada Bapak Oriantono yang sudah menolong kita untuk menaikkan doa-doa syafaat dan doa persembahan. Kita masih tetap berdiri dan kita akan membuka nats firman pada pagi hari ini. Lukas 5 ayat 12 sampai 16. Firman Tuhan ini nanti akan menjadi dasar dalam Pendeta Dwi Aryati menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk kita. Pada pagi hari ini saya akan membacakannya. Lukas 5 ayat 12 sampai 16. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku."
Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita karena Tuhan sudah memilih kita. Bukan karena mau kita, tapi karena maunya Tuhan. Bahkan sebelum dunia dibentuk, Tuhan sudah memilih kita. Marilah kita mengucapkan syukur karena Tuhan sudah memilih kita. Pendeta Adi Ariati kami Kau
betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsa-Ku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsa-Ku. Bapa kami yang di surga, kalau pagi hari ini Tuhan kami duduk berdiam diri untuk mendengar Tuhan berbicara, biarlah ketika Tuhan berbicara kepada kami berdoa secara khusus untuk negeri di mana kami tinggal. Perkataan Tuhan yang sampai kepada kami, kiranya itu menjadi kekuatan bagi kami untuk mengangkat doa yang sungguh-sungguh khusus bagi negeri yang kami cintai. Bapa Surgawi, saat ini Tuhan kami ingin belajar berdoa seperti yang diajarkan Yesus kepada kami dari pembacaan Alkitab pagi hari ini. Buka mata rohani kami Tuhan, buka hati kami seluas-luasnya, supaya pengajaran pagi ini bisa membuka diri kami untuk semakin dekat dengan Tuhan, semakin banyak waktu kami bersaat teduh dengan Engkau. Di dalam nama Yesus kami serahkan doa kami. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada pertanyaan penting bagi saya pribadi dan juga mungkin penting bagi Bapak Ibu. Pertanyaannya demikian, ada beberapa hal pertanyaan. Anda orang dewasa? Pertanyaan pertama. Yang kedua, Anda biasa berdoa? Di mana Anda biasa berdoa? Dan mengapa Anda berdoa? Saudara, ayat yang kita baca tadi memberi pengajaran kepada kita bahwa si kusta itu yang dikatakan orang yang dijauhi oleh orang-orang sesamanya pada waktu itu, dia dianggap orang yang menjijikkan. Tetapi dia juga orang dewasa. Orang dewasa yang dia tahu kepada siapa dia berdoa dan kepada siapa dia berseru. Ayat 12 dikatakan demikian. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkanku." Yang pertama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, si kusta ini memberi pelajaran kepada kita bahwa ada tempat bagi dia untuk berdoa, ada tempat bagi dia untuk berseru, ada tempat bagi dia untuk memohon. Dan tempat itu dia dapatkan ketika dia bertemu dengan Yesus. Kalimatnya jelas, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkanku." Kalimat itu disampaikan dengan posisi dia tersungkur di depan kaki Yesus. Yang pertama Bapak Ibu, yang saya kasihi, saya juga berharap bahwa kalimat ini menolong kita supaya kita tahu kepada siapa kita berdoa. Yang pertama, saya dan saudara perlu tersungkur di kaki Yesus dan memohon. Dan itulah tempat atau satu-satunya tempat
di mana kita bisa berharap mujizat terjadi. Ketika si kusta berseru kepada Yesus, memohon kepada Yesus, apakah mujizat terjadi? Iya, saudara. Lalu Yesus mengelurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Di sini kita belajar bahwa si kusta itu meskipun berada di pinggir jalan, tapi dia menggunakan kesempatan itu untuk meminta kepada Tuhan, dan disitulah kamar doa bagi si kusta untuk berharap ada mujizat terjadi dari Yesus. Disitulah tempat si kusta berdoa dan memohon sehingga mujizat itu dia rasakan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita diajarkan oleh Yesus dari Injil Matius, di mana kita disuruh belajar berdoa, kita disuruh masuk ke kamar, mengunci kamar kita dan memohon kepada Bapa yang di tempat tersembunyi supaya doa kita itu didengar. Saudara, di kamar doa itulah saya dan saudara itu bisa berinteraksi dengan Tuhan. Di kamar doa itulah ada arahan, ada petunjuk, ada nasihat, ada tuntunan dari Tuhan. Apa yang harus kita lakukan, apa yang bisa kita dapatkan ketika kita berbicara kepada Tuhan melalui doa. Saudara ingat seorang nabi perjanjian lama, Elia, yang pernah saya khotbahkan. Elia ketika dia bertemu dengan Raja Ahab pada satu Raja-Raja pasal 17 ayat yang pertama, Elia berkata kepada Ahab demikian, tanpa petunjukku atau tanpa izinku. Siapa Elia berkata demikian kepada raja? Hujan tidak akan turun. Saudara, bagaimana Elia berani berkata seperti itu? Tidak ada orang yang berani berkata seperti itu sebab perkataan itu perkataan miliknya Tuhan. Ya. Tapi Elia mengatakan itu kepada Ahab dan memang terjadi pada zaman Ahab. 3,5 tahun hujan tidak turun ke bumi Israel. Tuhan mengizinkan perkataan Elia itu terjadi. Sebab apa, saudara? Yang pertama, Elia menggunakan kamar doanya dengan sungguh-sungguh. Elia menggunakan kamar doanya untuk berbicara dengan Tuhan, menyampaikan harapannya, menyampaikan keinginannya. Tetapi Elia juga tidak pernah menutup telinganya atas perkataan Tuhan. Setiap perintah Tuhan, setiap perkataan Tuhan, Elia mengerjakannya. Sehingga Tuhan juga mengaminkan setiap perkataan Elia kepada siapapun pada waktu itu. Kita bisa melihat Elia bertarung dengan 450 nabi Baal. Elia menghancurkan mereka. Elia membunuh mereka semuanya. Ya. Karena kuasa Tuhan. Saudara, yang pertama, kita perlu belajar bahwa kamar doa kita itu perlu kita gunakan dengan benar. Di mana saudara berdoa, yakini kita sedang berbicara dengan Tuhan. Ya. Yang kedua, saudara, dampak dari kamar doa yang digunakan dengan benar. Dampaknya seperti apa? Si kusta merasakan kuasa perkataan Yesus Kristus terjadi karena dia memohon kepada Yesus. Dia berharap, dia berdoa, dan si kusta sembuh. Saudara. Doa mendatangkan mujizat. Ada banyak orang Kristen kadang-kadang tidak menyadari mujizat terjadi dalam hidupnya. Tidak sadar mujizat Tuhan terjadi. Dia tidak merasakan ada mujizat yang Tuhan nyatakan. Tetapi sering kali kalau kita perhatikan satu demi satu doa dan pengharapan kita, ya, mujizat itu terjadi. Ayat yang ke-13. Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Saudara,
Yesus di sini mendengar betul permohonan, pengharapan, kerinduan, tanda kutip doa dari si kusta. Yesus betul-betul mau supaya si kusta itu juga merasa bahwa dia berada dalam kamar doa yang benar. Dia berada pada posisi yang benar untuk bertemu dengan Yesus. Dia mengharapkan sesuatu terjadi dan dia merasakan itu terjadi. Dan doa yang diharapkan oleh si kusta itu mendatangkan mujizat. Tuhan menjamahnya. Saudara yang dikasih Tuhan, seberapa sering saudara dan saya itu memperhatikan satu demi satu doa kita itu. Lalu saudara perhatikan, ini dijawab, ini belum dijawab, ini masih menunggu berapa lama lagi. Tetapi perhatikan bahwa sebenarnya Allah menghendaki semua yang kita harapkan terjadi itu terjadi. Kenapa? Yesus berkata dalam Injil, apa yang engkau harapkan, apa yang engkau inginkan, apa yang engkau mau itu pasti terjadi. Tetapi harus dilandasi dengan dasar Yesus Kristus sebagai tempat kita berseru. Pak, ada saya berdoa sudah puluhan tahun tapi belum dijawab, masih didasari dengan nama Yesus, Pak. Tetapi itu yang baru seminggu berdoa juga dasarnya Yesus Kristus tapi sudah dijawab. Apa yang salah dengan doa saya, Pak? Saudara, Tuhan sedang bekerja melalui doa kita. Saya juga yakin si kusta ini juga berharap. Setiap kali dia mendengar Yesus Kristus akan lewat di tempat dia berbaring, di tempat dia disingkirkan oleh keluarganya. Dia berharap Yesus akan singgah di tempatnya. Dia berjuang juga Yesus mendengar seruannya. Tetapi tidak sekali si kusta berseru, pasti berkali-kali dia mencari kesempatan untuk bisa bertemu dengan Yesus dan dijawab doanya. Dan di sini pada kesempatan ini si kusta punya kesempatan yang manis, gold time, orang berkata seperti itu, waktu yang terbaik bagi dia bertemu dengan Yesus dan doanya dikabulkan. Yang kedua Bapak Ibu, doa bisa mendatangkan mujizat jika itu atas nama Yesus Kristus. Doa saudara, doa saya, kita landaskan kepada Yesus Kristus sebagai batu penjuru hidup kita. Kita akan merasakan bagaimana Allah menjawabnya. Kapan Pak doa saya dijawab? Tunggu waktunya Tuhan. Tuhan punya mau supaya kita merasakan kuasanya. Saudara, kembali tadi saya berikan contoh Elia. Kehidupan doa Elia menjadikan Elia mampu membuat mujizat. Banyak mujizat terjadi dalam kehidupan Elia. Dia bertemu dengan janda di Sarfat. Dia bisa memberikan kehidupan kepada janda itu di masa-masa hujan tidak turun. Di saat janda itu sudah putus asa. Segenggam tepung dan sedikit minyak, sebentar lagi kami akan mati setelah kami memakan tepung yang kami goreng, yang kami masak. Tetapi Elia memberikan kekuatan, masak dulu bagiku. Nanti kamu juga akan bisa makan dari tepung yang kamu miliki. Saudara, Elia memberikan kekuatan kepada janda itu bahwa Allah lah yang akan mencukupkan, memberikan kehidupan kepada janda itu. Dan memang karena doa Elia yang sedemikian luar biasa, apa yang dia nyatakan terjadi, itu terjadi. Apa yang dia katakan itu terjadi. Dan semua orang merasakan dampak dari kehidupan bersama-sama dengan Elia. Tanpa doa tidak ada mujizat, saudara. Orang Inggris berkata, without prayer there are no miracle. Tidak ada, tanpa doa tidak ada mujizat. Saudara, rasakan kehidupan saudara. Hari-hari yang kita jalani, pernahkah kita melupakan atau mengabaikan kesempatan untuk berdoa? Dan apa yang saudara rasakan? Tidak ada kuasa,
tidak ada mujizat, tidak ada keajaiban. Tetapi setiap kita berdoa, setiap kita setia berdoa, ada mujizat-mujizat, ada keajaiban-keajaiban yang kita rasakan dan kita syukuri. Hari-hari ini Bapak Ibu, kita butuh mujizat. Yang sakit butuh mujizat bisa sembuh. Yang saat ini tidak bekerja karena wabah membutuhkan mujizat supaya ada kesempatan bekerja. Bagaimana caranya bekerja? Membutuhkan mujizat. Yang berada di rumah juga membutuhkan mujizat. Bagaimana anak-anak bisa berinteraksi kembali seperti semula tanpa ada wabah. Semua membutuhkan mujizat itu. Semua membutuhkan hidup normal lagi. Tetapi tanpa doa, tanpa kita mendoakannya, tidak ada saudara keajaiban yang terjadi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, si kusta memberikan contoh kepada kita. Bagaimana dia merasakan mujizat. Dan mujizat itu terjadi karena dia tersungkur di depan Yesus Kristus. Ayat 15 dan 16 Bapak Ibu. Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Ayat 15 ini buah dari perbuatan si kusta. Mengapa saudara? Si kusta dilarang Yesus untuk menyebarluaskan keajaiban yang dia dapatkan, kesembuhan yang dia dapatkan. Tetapi si kusta itu disuruh Yesus pergi menemui imam-imam kepala di bait Allah di Yerusalem. Katanya, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu. Persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Saudara, si kusta disuruh pergi ke Yerusalem memberikan persembahannya di gereja Yerusalem dan kita melihat bahwa persembahan itu pasti diperhatikan oleh para pemimpin gereja pada waktu itu. Dan tidak hanya persembahannya tetapi juga orang-orang yang datang. Dan pasti si kusta itu membuat heboh gereja pada saat itu. Kenapa orang yang biasa duduk di pinggir jalan kita tanda kutip tidak diterima oleh masyarakat sekarang pergi ke gereja dan memberikan persembahan. Ini yang membuat heboh gereja di Yerusalem waktu itu. Dan orang pasti bertanya-tanya pada si kusta, kamu sembuh bagaimana caranya? Siapa yang menyembuhkan kamu? Dan pastilah si kusta berkata, Yesus, orang Nazaret, Yesus, anak tukang kayu itulah yang menyembuhkan aku. Dan kabar tersiar dan orang mencari Yesus. Banyak orang-orang sakit dibawa kepada Yesus untuk disembuhkan. Tetapi unik yang Yesus lakukan saudara. Ayat 16, ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Lihat saudara, Yesus juga berdoa. Mujizat Yesus terjadi karena dimulai dengan berdoa. Mujizat Yesus dilakukan sebagai pernyataan bahwa kuasa Allah bekerja. Kuasa Allah bekerja dilandasi dengan doa yang baik, doa yang benar. Dan Yesus memberikan contoh kepada kita. Anda orang dewasa, Anda biasa berdoa? Di mana Anda biasa berdoa? Dan mengapa Anda berdoa? Saudara dikasih Tuhan, kalau orang dewasa itu punya tujuan hidupnya. Di mana dia akan melangkah, kemana dia akan bekerja, 10 tahun lagi dia akan seperti apa, dia punya tujuan hidup. Tetapi jika orang dewasa tidak punya tujuan hidup, dia belum orang dewasa. Gereja Baptis Indah Sleman yang sudah 56 tahun, kita masih bertahan dengan berdoa. Setiap Rabu kita bersama-sama berdoa. Di rumah saudara pribadi saya yakin saudara berdoa. Itulah yang menguatkan kita. Itulah yang mengokohkan kita. Itulah yang membuat mujizat-mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Karena doalah yang melandasi kehidupan kita.
Doalah yang menguatkan hidup kita. Doalah yang menjadikan kita dewasa seperti sekarang ini. Doalah yang membuat kita bisa merasakan bahwa karya Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita setiap saat. Kalau orang dewasa punya tujuan, tujuannya pasti bahwa dia mencari Yesus. Si kusta memberikan contoh kepada saudara dan saya. Bagaimana dia mencari Yesus. Dia mendapatkannya dan dia merasakan kuasa dari Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sudah dewasa Tuhan dari sisi umur. Gereja kami, gereja yang sudah Tuhan rintis melalui para pendahulu-pendahulu penginjil kami, para gembala kami, jemaat kami yang mula-mula. Sampai dengan hari ini kami boleh merasakan 56 tahun usia pelayanan gereja kami. Usia yang sangat matang, usia yang sudah cukup dikatakan dewasa. Ajari kami Tuhan untuk melihat bagaimana mujizat demi mujizat Tuhan nyatakan dalam kehidupan pelayanan kami. Engkau sudah melihat kehidupan doa kami. Engkau sudah melihat tujuan hidup kami. Engkau sudah melihat tujuan kami melayani. Engkau sudah melihat apa yang kami kerjakan untuk menyenangkan hati Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan. Di usia gereja kami yang ke-56 tahun ini, kami bisa belajar dari si kusta. Orang yang tadinya tidak berpengharapan, orang yang disingkiri oleh kanan kirinya, bahkan keluarganya. Orang yang tidak diterima oleh siapapun. Tetapi si kusta tersungkur di kaki Yesus. Si kusta memohon kepada Yesus supaya hidupnya menjadi berarti. Dan Tuhan mentahirkan si kusta. Dan memang hidupnya berarti. Dia pergi ke bait Allah. Dan dia pasti ditanya oleh orang untuk menceritakan kesembuhannya. Bapa Surgawi, mungkin kami tidak sakit. Tetapi kami ingin menceritakan perkara-perkara besar yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Perkara-perkara ajaib yang melepaskan kami dari dosa kami. Yang memberikan kami pengharapan, memberikan kami ketentraman, tidak lagi ada rasa takut dalam hidup kami. Sebab Yesus itulah pengharapan kami yang sudah menopang kami sampai hari ini. Jadikan kami Tuhan semakin dewasa, punya tujuan hidup. Dan tujuan hidup kami itu hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Ajari juga kami untuk memperbanyak waktu kami berdoa. Keberhasilan kami, kesuksesan kami datangnya tidak dengan mudah. Kami bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Kami menangis di hadapan Tuhan. Kami berseru dan memohon kepada Tuhan. Supaya kami mencapai keberhasilan kami secara rohani. Kami berhasil secara duniawi, supaya kami bisa memuliakan nama Tuhan lebih hebat lagi dimanapun Tuhan tempatkan kami. Bapa, terima kasih Tuhan. Jika Engkau menempa kami, jika Engkau menggiling kami, bahkan meremukkan kami dan membentuk kami menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan atas semua kebaikan. Dan kami serahkan usia gereja kami ke depan, makin hari makin semakin indah di hadapan Tuhan. Semakin tua, semakin merunduk,
semakin tua, semakin sadar, semakin tahu bahwa waktunya semakin dekat dengan Tuhan. Berkati tiap-tiap jemaat. Kiranya firman Tuhan yang kami dengar pagi ini memberikan kami perubahan yang luar biasa. Bagaimana seharusnya kami menjadi dewasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai memutih rambutku, kau putuskan menutup usiaku, bukan selalu menyembahmu. Selalu hadir saat aku rindukanmu. Kau selalu setia menopangku dengan kasih setia. Beri aku kekuatan di tengah badai yang menakutkan, sampai memutih rambutku, kau putuskan aku menutup usiaku. Bukan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku, ku milikmu selamanya bagimu. Kau selalu hadir saat aku rindukanmu. Kau yang selalu setia menopangku dengan kasih setia. Beri aku kekuatan di tengah badai yang menakutkan, sampai memutih rambutku, kau putuskan aku menutup usiaku. Bukan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku, selamanya sampai memutih rambutku, kau putuskan aku menutup usiaku. Bukan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku, selamanya bagimu. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, biarlah hidup kami semakin memiliki tujuan. Semakin kami dewasa, semakin kelihatan tujuan hidup kami. Kami percaya bahwa ketika kami berjalan untuk mencapai tujuan itu, Tuhan bersama-sama dengan kami. Ada banyak mujizat, ada banyak keajaiban yang Tuhan pertunjukkan, yang Tuhan nyatakan untuk kami rasakan dan kami nikmati. Sampai hari ini kami duduk berdiam di depan Tuhan, sudah puluhan kali mujizat dinyatakan Tuhan dalam kehidupan kami.
Sudah berkali-kali kami merasakan bagaimana keajaiban demi keajaiban kami dapatkan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua itu karena Engkau. Biarlah hidup kami semakin kami perbanyak kesempatan untuk berdoa. Di tengah-tengah masa-masa pandemi COVID-19 ini, kami butuh waktu yang lebih banyak untuk tersungkur di depan kaki Yesus. Supaya kami bisa memohon, kami berharap, bahkan kami merasakan mujizat Tuhan dinyatakan kepada kami. Kami diberikan penghidupan sampai hari ini. Kami dipelihara oleh Tuhan sampai hari ini. Kami dijauhkan dari sakit penyakit sampai hari ini. Kami dilepaskan dari ancaman-ancaman, dari bahaya-bahaya yang mengganggu hidup keluarga kami. Semua karena tangan Tuhan. Seperti Tuhan menjamah si kusta, Tuhan juga menjamah hidup kami. Bapa, terima kasih. Kiranya Yesus Kristus yang kami sembah selalu menyertai kami dan tinggal diam dalam diri kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, terima kasih kami aturkan kepada Bapak Pendeta Dwi yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk kita. Pada pagi hari ini adalah hari yang istimewa untuk kita, Gereja Baptis Indonesia Sleman. Tepatnya sebenarnya tanggal 19 Mei kami memperingati ulang tahun ke-56. Memperingatinya maksudnya merayakannya pada pagi hari ini. Dan pada pagi hari ini Bapak Nindyarum sebagai Ketua Perancang Gereja Baptis Indonesia Sleman akan menyampaikan sepatah dua patah kata untuk kita semua. Silakan Bapak Nindyarum. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, di 56 tahun gereja kita bersama-sama merayakan di rumah masing-masing ya. Masak sendiri dan nanti kita akan makan bersama-sama setelah ibadah ini ya. Tidak perlu khawatir, tidak perlu berkecil hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena adanya virus ini, pandemi virus ini, tetapi kita tetap bisa beribadah. Sudah beberapa kali di-share di grup kita ibadah online ya. Tetapi tidak mematahkan semangat kita untuk terus beribadah. Banyak gereja yang tidak bisa beribadah online. Banyak gereja yang cuma dikasih selebaran-selebaran saja. Tetapi kita puji Tuhan dengan keadaan gereja yang kecil, tetapi kita bisa melaksanakan ibadah online bersama-sama ya. Jadi jangan takut. Di 56 tahun gereja kita punya cita-cita yang besar. Kita punya angan-angan yang besar, apalagi di tahun ini ya. Kita bersama-sama bergotong royong, bersatu padu, saling mendukung, saling menolong. Jika ada yang kekurangan kita akan membantu bersama-sama. Ya. Jangan pernah khawatir, itu yang Tuhan berikan kepada kita, itu yang Tuhan ajarkan kepada kita. Jadi kita harus tetap semangat. Kita ibadah online kita tetap semangat, stay at home, mengikuti aturan pemerintah. Ya. Kita tetap bersukacita, karena ketika ibadah ini selesai, yang ada acara ditunda dulu, kita bersama-sama, makan bersama-sama. Dengan makan apa? Makan yang sudah kita masak. Ya. Kita nanti dari seksi musik dan ibadah meminta yang makan-makannya di-upload ya. Dan nanti kita memberikan absennya juga. Jangan lupakan hal itu. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, di 56 tahun gereja kita, saya secara pribadi mengucapkan selamat pada seluruh jemaat Gereja Baptis Indonesia Sleman. Kita tetap hidup sehat, kita tetap berjuang bersama-sama, dan kita percaya bahwa Tuhan kita Yesus Kristus melindungi kita, dan kita pasti bisa untuk menyelesaikan seluruh pandemi corona ini, dan kita akan berjalan seperti biasa, bersekutu di gereja bersama-sama dengan seluruh umat baptis di Indonesia.
Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Nindyarum yang sudah menyampaikan sepatah dua patah kata untuk kita yang boleh memotivasi kita untuk kita tidak berkecil hati pada saat kita harus melakukan ibadah online. Pada pagi yang indah ini saya juga ingin membacakan sebuah puisi yang dikarang oleh salah seorang jemaat Gereja Baptis Indonesia Sleman. Mungkin ini mewakili kerinduan dari kita. Betapa kita sangat ingin untuk datang kembali di rumah ini. Di gereja kita ini. Gerejaku. Apabila kaki ini kuinjakkan, jiwa ini terasa nyaman. Tubuh ini merasa aman. Sebab tempat ini penuh perlindungan. Tempat yang suci, penuh kemuliaan ilahi. Tempat umat percaya memuji, menyembah Tuhan yang Maha Tinggi. Di sini bertahta Sang Juru Selamat. Kuasanya ajaib dan maha dahsyat. Tempat orang berdosa bertobat, memohon ampun dan kurnia rahmat. Disinilah tempat berdoa, memohon, menyembah. Disinilah tempat memuji Tuhan. Haleluya. Di sini juga umat bersatu dan percaya. Agar kau gerejaku jaya sepanjang masa. Selamat ulang tahun gerejaku. Gereja Baptis Indonesia Sleman yang ke-56. Terima kasih. Untuk selanjutnya kepada Bapak Pendeta Dwi dimohon untuk maju ke depan untuk boleh berdoa, untuk boleh mendoakan gereja kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama untuk syukur kita usia 56 tahun Gereja Baptis Indonesia Sleman. Bapa di surga, kami bersyukur pada hari ini kami boleh merasakan sukacita karena bersama-sama melakukan ibadah syukur kami dalam rangka ulang tahun gereja kami yang ke-56. Kami bersyukur ketika hari-hari yang sudah kami jalani, ketika kami bergereja di tempat ini, Tuhanlah yang membimbing kami, Tuhan mendampingi kami dan juga membentuk kami menjadi manusia-manusia Kristen yang dewasa di dalam Tuhan. Kami bersyukur ketika kami muda, kami berkeluarga, kami punya anak, kami juga merasakan bagaimana dalam keluarga kami Allah menuntun kami untuk mendasarkan hidup keluarga kami berdasarkan firman-Mu Tuhan. Kami serahkan juga hari-hari ini yang sudah kami jalani. Kami boleh bersyukur melihat keluarga kami, anak-anak kami dan cucu-cucu kami semua berinteraksi di hadapan Tuhan, memuji, memuliakan Tuhan. Dan kami serahkan Tuhan, kiranya di usia yang ke-56 tahun ini, makin hari kami makin dewasa, makin hari kami makin punya tujuan hidup, makin hari tujuan hidup kami semakin nyata, dan kami bisa melihat disitulah Allah menuntun kami. Bapa di surga, kami serahkan Tuhan rasa syukur kami yang kami jalani sekarang ini. Kiranya sukacita surga menyertai kami. Sukacita yang Tuhan berikan kepada kami juga bisa kami berikan juga kepada orang lain. Kami impartasikan kepada orang-orang yang belum sempat bersukacita. Dan di usia yang ke-56 tahun ini Tuhan, kami boleh merasakan
damai sejahtera hidup kami, sebab Tuhan tidak pernah berhenti mendampingi kami, menuntun kami untuk menjadi manusia yang berguna di dalam Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang kami sembah, kami serahkan doa kami. Amin. Haleluya, kibarkanlah pancingnya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Dari pemenang dalam segala perkara, bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jikalau di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Selamat ulang tahun buat Gereja GBI Sleman. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun Gereja Baptis Indonesia Sleman. Selamat ulang tahun GBI Sleman. Selamat ulang tahun Gereja Baptis Indonesia Sleman. Selamat ulang tahun Gereja Baptis Indonesia Sleman yang ke-56. Selamat ulang tahun GBI Sleman. Selamat Ulang tahun ke-56. GBI Sleman. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun GBI Sleman. Selamat ulang tahun GBI Sleman. Selamat ulang tahun GBI Sleman. Selamat ulang tahun Gereja Baptis Sleman ke-56. Selamat ulang tahun GBI Sleman. 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 Kami mengucapkan selamat ulang tahun Gereja Baptis Sleman. Selamat ulang tahun GBI Sleman yang ke-56. Selamat ulang tahun GBI Sleman. Selamat ulang tahun GBI Sleman tersayang. Selamat ulang tahun untuk Gereja Baptis Indonesia Sleman yang ke-56. Selamat ulang tahun yang ke-56. Semakin bertumbuh, Tuhan memberkati. Makin bertumbuh. Semoga kedepannya makin maju. Selalu diberkati Tuhan. Amin. Semoga Kita tetap mencintai, Tuhan dan pelayanan. tetap semangat. Kiranya senantiasa diberkati dan menjadi berkat untuk umat. Salam, Tuhan memberkati. Semoga GBI Sleman semakin berkembang dan bertumbuh. Amin. Semoga Tetap berbuah untuk memberitakan kabar baik dan terus berdampak bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Bertumbuh bersama, melayani sesama, dan menjadi berkat. Dirgahayu GBI Sleman. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bertumbuh, dewasa, dan menjadi berkat bagi semua. Tuhan berkati. Salam. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Semoga semakin maju dan berkembang di dalam Tuhan. Semoga semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Selamat ulang tahun. Tuhan memberkatimu. Semakin bertumbuh, banyak jiwa dimenangkan. Sip. Terus bertumbuh dalam pelayanan. Semoga menjadi gereja yang selalu diberkati oleh Tuhan. Terus maju, bertumbuh dan berkembang
dan menjadi berkat bagi masyarakat sekitarnya. Amin. Semoga semakin bertumbuh dan berkembang. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, ikuti anjuran pemerintah. Semoga makin berkembang. Semangat, Tuhan Yesus memberkati. Semoga terus bertumbuh dan berkembang dalam melayani Tuhan. Shalom. Semoga gereja menjadi tempat pelayanan kita semua. Jadi berkat dan diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya semakin diberkati Tuhan, Jemaat semakin bertumbuh dan menjadi garam dan terang di tengah dunia. God bless. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang sudah setia dalam pelayanan di usia gereja kita yang ke-56 tahun ini. Kiranya ini jadi momentum bagi kita untuk terus bersyukur dengan segala hal yang terjadi dalam hidup kita. Mari kita tingkatkan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pada pagi hari ini kita juga akan merayakannya dengan memotong tumpeng. Kami mohon Bapak Ketua Perancang dan Bapak Pendeta Dwi Aryadi boleh maju ke depan untuk boleh memotong tumpeng sebagai ucapan, sebagai rasa syukur Gereja Baptis Indonesia Sleman sudah mencapai usia 56. Silakan Bapak Pendeta Dwi dan Bapak Nindyarum. Silakan Bapak Nindyarum akan memotong tumpeng didampingi oleh Bapak Pendeta Dwi dan akan diserahkan, monggo Pak Dwi maju ke depan, diserahkan kepada Ketua PKMB Gereja Baptis Indonesia Sleman sebagai simbol untuk generasi mendatang boleh meneruskan untuk boleh melayani Tuhan dengan terus melayani dengan setia dengan segenap talenta yang sudah Tuhan berikan. Pada pagi hari ini juga PKMB akan menyampaikan apa Mas Agung? Buku? Yeah. Ini dari PKMB ya Mas? Atau dari Mas Agung? Dari PKMB ya. Baik Bapak Ibu Saudara, kebaktian sudah selesai, potong tumpeng juga sudah selesai. Kita ada pada akhir ibadah dan saya akan membacakan beberapa pengumuman. Untuk jadwal petugas jam doa tanggal 20 Mei 2020, MC Saudara Jadi, musiknya Saudari Devina, firman Tuhan Pendeta Dwi Aryadi, LCD Saudara Markus. Untuk ibadah kenaikan Yesus Kristus pada tanggal 21 Mei 2020, MC Bapak Nindyarum, singernya Saudara Patu dan Saudari Erlina, musiknya Saudara Vio, Saudari Vio maksud saya, Devina, Johan, Markus dan Agung, firman Tuhan Pendeta Dwi Aryadi, LCD Saudara Dea. Untuk jadwal petugas ibadah raya online 24 Mei 2020, MC Ibu Riris, singer Ibu Susi dan Ibu Orientono, musiknya Saudari Vio, Erlin, Johan, Markus dan Agung, firman Tuhan Pendeta Dwi Aryadi, LCD Saudara Prado, doa syafaat Bapak Nindyarum, bunga segar Ibu Tri. Dikarenakan wabah COVID-19 telah meluas, ibadah raya masih dilakukan secara online melalui akun YouTube Gereja Baptis Indonesia Sleman. Selama ibadah raya dilakukan secara online, perkeluarga dapat memberikan persembahan dan perpuluhan dengan cara transfer ke nomor rekening 137000011982221 Bank Mandiri
atas nama Ristianawati Wahyuningrum GBI Sleman atau memberikan persembahan saat jam doa. Hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 akan dilaksanakan ibadah kenaikan Yesus Kristus secara online di YouTube channel GBI Sleman pukul 7. Demikian pengumuman yang bisa saya sampaikan. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati.